Kita akan berbincang dengan Kang Yayat Supriyatna, pakar tata kota, terkait dengan apa sebenarnya untungnya dan apa urgensinya ibu kota harus dipindah dari Jakarta. Mungkin tahun 2017 lalu, Kang, saya akan mengawali dengan ini. Pemerintahan Joko Widodo waktu itu juga mengusulkan, bahkan sudah muncul kajian-kajian bahwa Palangkaraya menjadi salah satu kota yang ideal dipilih untuk menjadi ibu kota baru. Bahkan Presiden Soekarno pun juga mengusulkan Palangkaraya. Nah, seberapa ideal sebenarnya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya? Pertama gini, pertimbangan kita bukan sekedar melihat aspek fisiknya, tapi ada aspek geopolitik dan geostrategisnya. Secara geopolitik dan geostrategis, kita melihat Palangkaraya seperti center of Indonesia, ada di tengah-tengah. Nah, posisi kota yang berada di tengah, mudah diakses dari berbagai wilayah, itu menunjukkan ibu kota yang mudah dijangkau. Efisiensi dari waktu, efisiensi dari jarak, dan adanya fungsi kota utama itu bisa mendorong aglomerasi tumbuh kembangnya kota-kota lain sekitarnya. Contohnya misalnya, kalau misalnya Kalimantan Tengah di Palangkaraya jadi, itu jika terinterkoneksi dengan sistem jaringan infrastruktur yang bagus, Pontianak akan berkembang, Banjarmasin lebih pesat lagi, Samarinda. Nah, jadi ibaratnya kita mengembangkan suatu keunggulan utama ketika Kalimantan yang tadinya begitu banyak kevakuman bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Artinya pemerataan ekonomi juga akan terjadi. Nah, tapi kenapa Palangkaraya? Kalau misalnya geolokasi tadi Anda menyampaikan, ya memang di tengah begitu. Tapi kalau geopolitik apa hubungannya? Pertama begini, pertama dari faktor sejarah dulu harus kita akui. Kita melihat visi ke depan dari Bung Karno ini luar biasa. Kita baru merdeka, tiba-tiba sudah berani melakukan lompatan. Dia melihat bahwa ada persoalan Jawa sentris di mana dari sejarahnya. Maka mau tidak mau, ketika dalam realitas itu semakin terbukti bahwa kapasitas, daya tampung, daya dukung Jawa semakin berat, kita perlu melihat Indonesia lebih luas. Indonesia itu bukan hanya Jawa dan Sumatera, tapi Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sekitarnya. Maka kita berbicara masa depan. Nah, visi masa lalu bisa menjadi kekuatan untuk menggiring kekuatan sejarah sebagai tulang punggung bagi perubahan. Dan kita sudah melihat kan, kalau kita mengeksploitasi hanya di Pulau Jawa, mungkin pembangunannya tidak merata, kemungkinan beban bencana akan lebih besar. Berbicara soal Jakarta, kita saat ini sedang dilanda banjir di Jakarta. Belum lagi bencana-bencana yang lain, misalnya yang dikarenakan kepadatan penduduk, misalnya karena kebakaran begitu. Dengan memindahkan ke Palangkaraya dan di sana tadi BNPB menyatakan adalah less likely, kemungkinan untuk kebencanaan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan daerah lain begitu. Bagaimana efeknya bagi efektivitas pemerintahan, Kang? Ya, pertama begini, kota dengan fungsi tunggal, hanya fungsi pelayanan pemerintahan itu lebih mudah dikelola dibandingkan kota dengan begitu banyak fungsi yang dikembangkan. Kita mengakui model Putrajaya itu kan fungsi pemerintahan pusat, pemerintahan federal. Hanya fungsi dalam konteks koordinasi, kemudian konsultasi antara negara bagian dengan pemerintah federalnya. Nah, kalau kita mengembangkan Palangkaraya dengan fungsi utama, yang memang yang menariknya begini, kota yang dikembangkan sebagai ibu kota itu lebih pada satu kawasan pemerintahan. Dia harus berkolaborasi dengan kota utamanya. Jadi posisinya tuh tidak harus di Palangkaraya, tapi dia menjadi sub wilayah atau kota satelit dari Palangkaraya. Karena bukan apa-apa. Kita menggabung kota baru itu harus di backup dari utilitas, prasarana dasarnya, rumah sakit, pendidikan. Ini seperti Putrajaya yang tidak terlalu jauh dari Kuala Lumpur, Canberra tidak terlalu jauh dari Melbourne dan Sydney. Jadi ibaratnya kita tidak mulai dari nol lagi. Nah, jadi dengan demikian akselerasi, percepatan itu bisa lebih cepat untuk dilakukan. Kang Yayat, kenapa sekarang? Ini satu keberanian. Keberanian untuk memutuskan suatu wacana. Dan memang kita sudah melihat antara keputusan untuk mengambil satu keberanian mengambil keputusan dengan realitas yang kita hadapi saat sekarang dengan di Jakarta. Satu, kebencanaan dari sisi kemacetan transportasi. Kerugian 60 sampai 100 triliun. Apakah itu akan dibiarkan terus-menerus? Kebencanaan dari banjir, kebakaran di permukiman, kemudian polusi, daya dukung air yang terbatas, penurunan permukaan tanah. Jadi kalau kita akan mengembangkan Jakarta, cost untuk menyelamatkannya itu lebih besar dibandingkan opportunity kita untuk mengembangkannya. Jadi ibaratnya Jakarta ini sudah mengalami obesitas. Suatu gemuk, lambat, mungkin agak sedikit sakit.
Nah, kota yang sakit ini akan sulit ketika ditambah beban baru, belum lagi faktor urbanisasi. Jadi ibaratnya kita akan menyelesaikan kota Jakarta itu ibaratnya kecepatan mengatasi masalah seperti deret hitung, sementara masalahnya kayak deret ukur. Deret ukur, nggak akan pernah ketemu. Nah, itu akumulasi masalahnya lebih besar dibandingkan kemampuan itu. Kalau misalnya efek dari pemindahan ibu kota Myanmar misalnya ke Naypyidaw, kemudian Malaysia ke Putrajaya. Apa keuntungan bagi dua negara itu dengan memindahkan ibu kota ke kota yang lebih kecil? Nah, kita akan memperbandingkan visi pengembangan di Malaysia dengan visi pengembangan di Myanmar. Ketika Putrajaya ditetapkan oleh Mahathir, Mahathir tahu dia perlu frontage, dia perlu etalase. Sebuah ibu kota yang membanggakan, inilah masa depan Malaysia, inilah harga diri Malaysia. Jadi sebuah kota yang betul-betul direncanakan dengan visi Malaysia 2027 atau berapa, yang mendudukkan posisinya betul-betul membanggakan. Kita visinya 2030. 2030. Nah, berbeda dengan Myanmar. Itu faktor persoalan politik sangat mendominasi sehingga pindah pun dalam 2 hari. Memindahkan sesuatu yang memang tidak siap. Tetapi dalam konteks ini, kita membangun ibu kota baru dalam kerangka satu hal. Indonesia yang lebih maju, lebih beragam, lebih membanggakan, punya kekuatan ekonomi besar di dalamnya. Terakhir, bagaimana nasib Jakarta nanti ditinggal sebagai status ibu kota pemerintahan dan negara? Justru Jakarta akan lebih fokus. Dia kalau didorong fungsi perdagangan jasa, Jakarta tuh nggak perlu dikhawatirkan. Pelabuhan cukup bagus, bandara cukup bagus, potensi ekonomi infrastrukturnya sudah lebih lengkap. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengembangkan Jakarta lebih bersinergi dengan kota-kota sekitarnya. Jadi pendekatan Jakarta adalah pendekatan metropolitan area. Seperti New York. New York. Tidak Jakarta ANSIS sebagai administratifnya. Karena Jakarta, Bodetabek itu tidak bisa dipisahkan. Jadi menurut saya dengan visi seperti itu, Jakarta akan lebih besar lagi. Terintegrasi dalam konteks kewilayahan Jabodetabek, kemudian Purwakarta, kemudian Karawang menjadi kesatu-satuan sehingga menjadi suatu kekuatan ekonomi besar. Sementara pemerintah di kota baru itu akan lebih fokus dalam konteks menata Indonesia lebih besar. Dan tidak hanya Java sentris atau bahkan Jabodetabek sentris. Yang menarik catatan terakhir, pemerintah di Jakarta akan lebih fokus dan lebih mandiri untuk mengatasi masalah. Yayat Supriyatna, pakar tata kota. Terima kasih Kang atas waktunya di Prime Time News.